Di akhir tahun 80-an, ada brand sepatu, mungkin saudara pernah lihat, lambangnya itu macan lagi lompat. Di akhir tahun 80-an, mereka hampir bangkrut. Karena ada dua brand besar yang lain, mereka sangat-sangat penjualannya luar biasa, karena banyak cabang olahraga yang di-endorse sama dua brand yang lain ini. Nah, yang si macan lompat ini hampir bangkrut. Udah hampir hilang di semua benua. Nah, waktu ownernya melihat hal ini semua sedang terjadi, sang owner mulai ngomong gini, cuman ada satu kesempatan yang bisa menyelamatkan perusahaan kami, yaitu benua Afrika. Dikirim satu orang ke benua Afrika. Berapa minggu di Afrika, dia telepon kantor pusat, dia bilang gini, Pak, pulangin saya karena nggak ada gunanya saya ada di sini. Penduduk di sini mostly nggak pakai sepatu. Ngapain kita kenalin sepatu? Gak ada yang pakai sepatu. Kita akan makin merugi kalau kita masuk di benua ini. Dipulangin sama ownernya. Ownernya tidak menyerah begitu aja, dikirim orang kedua ke Afrika. Beberapa minggu dia telepon kantor pusat, dia ngomong gini, Pak, ini benua potensial banget. Mari kita buka pabrik sepatu di sini, kenalin sepatu sama orang-orang di sini, bikin pelatihan apa gunanya memakai sepatu. Karena orang-orang di benua ini tidak ada yang pakai sepatu. Dan saudara mesti tahu, singkat cerita, akhirnya brand sepatu ini tidak jadi bangkrut. Mereka justru jadi besar di benua Afrika. Dan kalau saudara senang sepak bola, awal 90-an, banyak banget kesebelasan dari Afrika yang di-endorse oleh brand ini. Nah, ternyata dua orang yang dikirim oleh kantor pusat, mereka ngelihat benua yang sama, mereka ngelihat orang yang nggak pakai sepatu yang sama, mereka ngelihat Afrika yang sama. Tapi ternyata dua orang yang dikirim sama kantor pusat, mereka punya cara pandang yang berbeda. Dan ternyata Alkitab sudah memberikan cara pandang. Di Alkitab juga ada cerita yang sama. Ada 12 pengintai dikirim sama Musa ke bangsa yang namanya Kanaan. Waktu 12-12-nya pulang, 10 sama 2. Mereka ngelihat Kanaan yang sama, mereka ngelihat orang enak yang sama, mereka ngelihat susu madu yang sama, tapi 10 sama 2 perspektifnya beda. Yang 10 ngomong sama Musa, Musa, kita kayak belalang, mati kita kalau masuk di sana. Tapi Yosua dan Kaleb dengan mengatakan kami sanggup menaklukkan negeri itu. Karena kami berjalan dengan Allah kami yang luar biasa. Nah, sampai hari ini ternyata banyak orang, kita ngelihat yang sama, kita ngelihat isu yang sama, tapi seringkali perspektif kita yang berbeda. Yang akhirnya mungkin kita salah langkah, kita salah mengambil keputusan, dan seterusnya.